Ya. Untuk berikutnya ada tes varises juga. Varises, tapi kakinya tuh O atau X atau bagaimana, itu juga diseleksi juga, dites juga. Oke, baik. Terima kasih sudah setia menunggu. Tadi kita break dulu ya. Baik, kita mau lanjut berkenaan tentang yang tadi nih Kak. Berkaitan tentang ya tadi itu kita sudah bahas di awal bahwasanya untuk tahapan-tahapan seleksi masuk PIP sekarang khususnya itu sudah dijelaskan oleh Kak Aziz itu sendiri. Jadi kalian juga harus bisa memahami, menyimak dengan baik dan mempersiapkan sedini mungkin apa sih yang harus dipersiapkan. Seperti itu ya Kak ya. Iya benar. Ya. Oh ya Kak, tadi gimana Kak untuk mulai sekarang tidak boleh juga minum es ya. Mungkin untuk mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat tentunya. Ya, pokoknya kurangin dulu untuk masa depan kalian juga kan. Juga apa namanya? Yang penting masa depan kalian, sekolah kalian tuh yang jelas dulu. Untuk makanan yang berlemak, es, minyak itu kalau sudah keterima masuk di salah satu instansi yang kalian pingin, itu kalian bebas bisa makan apa aja yang kalian mau gitu. Yang penting usaha dulu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha nggak akan mengkhianati hasil itu guys. Jadi Kak Aziz pun juga seperti itu, mempersiapkan sedini mungkin bagaimana nanti dia ingin mengejar cita-citanya melalui tahap-tahap yang sudah dilalui, pasti merupakan sesuatu yang tidak mudah ya tentunya. Ya tidak mudah. Harus memang benar-benar ekstra sabar. Iya. Sabar banget itu pasti ya Kak ya. Sabar banget. Menahan es itu sangat susah. Susah. Kayak aku susah banget. Es itu paling susah daripada gorengan atau yang berlemak-lemak itu lebih mending itu. Kalau es itu memang susah. Apalagi yang orang-orang dari orang-orang yang kehidupan sana tuh panas kayak Semarang itu, orang-orang rumah Semarang, Jogja, Surabaya itu kan pasti panas tuh. Kalau hari-hari tanpa es pasti susah juga itu. Hampa juga itu katanya ya, kalau nggak ada hampa es juga. Itu hampa. Oh ya Kak, kita sudah membahas berkaitan tahapan seleksi memasuki suatu instansi yang terkait akademi lah ya. Kemudian tidak dipungkiri pasti ada tahapan sistem gugur juga. Apakah di PIP itu sendiri ada sistem gugur Kak? Atau kita seleksi dulu baru ada pengumuman gugur atau bagaimana? Ini saya jelasin apakah ada sistem gugur. Di PIP itu ada sistem gugur yang semisal nih kita tes TPA sama psikotes kan dalam satu tahap. Tuh, nanti satu tahap itu kita selesaiin dulu dua-duanya. Jadi TPA kan TPA terus habis itu psikotes. Nanti nilainya itu digabungkan, dua tahap itu digabungkan dari satu nilai. Nanti disitulah ada pengumuman yang mana ada yang lolos, cadangan dan gugur. Asli benar-benar gugur. Yang asli benar-benar gugur ya mohon maaf harus mengulang tahun depan. Terus yang cadangan itu terserah kalian bisa masuk, kalian bisa mengikuti tes
berikutnya bisa kalian tidak mengikuti tes. Kalau yang sudah lolos pastinya tentu pengen banget kan mengikuti tes berikutnya. Nah, terus itu ada tes jasmani, kesehatan sama tes wawancara. Itu dalam satu tahap juga sudah berbedanya beda-beda gelombang. Gelombang ini misalnya kan udah mungkin gelombang hari A, gelombang 1 hari Senin misalnya. Itu ada di RST, berarti kesehatan. Gelombang 2 wawancara, gelombang 3 jasmani. Nah itu muter terus selama berapa hari? Selama kalian sudah melaksanakan tes itu berapa hari? Tergantung dari instansi yang kalian seleksi itu. Misalnya kalian seleksi di DPP, ya udah mengikuti peraturan DPP. Jadi nanti kalau udah selesai itu semua, baru yang namanya pantukir. Di antara gugur beneran, nggak ada cadangan-cadangan juga, benar-benar lolos, ya gugur harus menjalani tahun depan. Apakah ada batas maksimal usia untuk daftar? Batas? Ya. Ada tidak, Kak? Ya, ada batas maksimalnya. Kalau Usia nggak berapa salah tahun? umur 23 tahun. Kalau nggak salah umur 23 tahun. Batas maksimal usia mendaftar di PIP Semarang itu melalui website pendaftar itu ada umur 23 tahun ya. Kalau nggak salah segitu. 23 tahun minimal 17 tahun. Dan yang belum memiliki KTP untuk masuk ke PIP Semarang, yang belum memiliki KTP harus ada surat pengantar? Persiapan. Ya, ada surat pengantar kayak surat resi pembuatan KTP itu. Oh, iya. Itu sama kakak. Sama kakak. Itu nanti dua itu di-scan. Ukuran filenya itu maksimal 500 KB dan minimal itu kalau bisa 300 KB. Biar gambar. Maaf Kak, saya potong ya. Berarti kalau di-scan untuk pendaftaran melalui online ya, berarti tidak ada formulir yang diambil untuk ke kampusnya gitu. Berarti melalui online semua. Semua online. Pendaftaran, pengumuman semua online melalui web si pencatat. Apa ada nilai rapot juga, Kak? Untuk nilai rapot nggak ada. Nggak ada. Berarti memakai apa, Kak? Maksudnya sepersyaratan untuk secara administrasi nih ya? Ya, administrasinya ya. Itu ada surat keterangan lulus atau surat keterangan si pencatat surat keterangan lulus itu ujian nasional gitu. Ada akte kelahiran, terus ada pas foto, background merah, ada foto background merah, terus ada pas foto yang ukurannya tuh 4x6. Itu nggak dicetak sama sekali. Semuanya diunggah. Semuanya diunggah ya? Semua diunggah. Kecuali apapun, semuanya diunggah. Di-scan. Semuanya tuh file-file apapun itu yang harus dipersiapkan itu semua di-scan. Ukuran sama, format sama, kecuali foto, formatnya berbeda. Kalau untuk semua file, semua persyaratan itu kan PDF biasanya. PDF maksimal 500 KB. Kalau untuk pas foto itu hanya 500 KB, terus formatnya JPEG.
CPG, Iya. ada ijazah SMA yang belum ada ijazah pakai ijazah sementara, suruh bikinkan di SMK kalian. Terus ada surat keterangan ujian nasional dari kepala sekolah. Terus ada surat keterangan kepala sekolah, itu kayak konferensi seandainya yang SMK nih, ada surat keterangan dari kepala sekolah kalian jurusan apa, itu harus ada surat keterangan juga. Ya kalian dari SMK biasa, bukan SMK yang pelayaran, SMK biasa, jurusan SIM. Nah udah nanti kalian buatin surat itu yang di itu keterangan SMK kelas 3 jurusan SIN atau otomotif atau dan sebagainya. Terus ada jadi kayak itu ya, ijazah keahlian ya Kak ya? Ya, kayak ijazah keahlian. Terus ada surat belum menikah. Terus ada surat keterangan dari desa asli tidak boleh domisili. Kalau emang dulu KTP-nya sama alamat sekarang berbeda, ya apa sih? Maksudnya kalau emang sudah tinggal lama lebih dari 10 tahun di situ, ya pakai alamat yang situ aja. Berarti surat domisili. Nah, surat domisili. Ya. Itu meliputi ketua RT, Kades, RT, RW, orang tua. Oh. Dan ditandai oleh RW, RT, kecamatan. Orang tua kita, kecamatan enggak? Oh enggak. Hanya sampai kelurahan saja. Hanya sampai kelurahan. Kepala desa. Ya. Sampai kepala desa. Terus apa namanya? Untuk semua berkas-berkas itu biasanya tuh ada harus bermaterai. Kayak kita daftar polisi gitu, bermaterai. Berarti persyaratan bermaterai 6.000. Iya. Nanti kalau sudah berkas-berkasnya sudah, apa-apanya sudah, kita scan PDF ukuran yaitu minimal 300 KB dan maksimal 500 KB. Nanti kita kirimkan di web si pencatat. Itu sudah langsung masuk ke web pencatat. Ada biaya pendaftarannya nggak Kak? Ada biaya pendaftaran? Biaya pendaftaran itu ada, kalau nggak salah. Saya lupa 150 itu berapa? Saya lupa. Biaya pendaftaran itu. TPA. Udah meliputi semuanya. Belum. Jadi tiap tahap itu ada. Ya, tiap tahap itu ada pembayaran gitu. Jadi tes TPA sama psikotes kita bayar 100 berapa ya, salah. Reguler. COVID pun kalau nggak salah sama, tetap bayar. Psikotes sama tes TPA-nya itu bayar, nggak ada 200 pokoknya. Terus untuk tes yang tahap kedua, tes wawancara, tes kesehatan, dan tes money itu tahap 2 itu lebih mahal, soalnya karena ada tes kesehatannya juga. Tes kesehatannya itu yang bikin mahal dari tes tersebut. Itu yang lumayan mahal. Saya lumayan mahal. Soalnya tes kesehatannya itu yang bikin mahal. Oh iya Kak, saya boleh tanya nggak? Untuk jurusan nih, kan kalau misalnya untuk IPA, jurusan IPA, SMA, IPA, IPS itu kan sudah jelas ya bahwa kalau IPA itu bisa masuk ke tahun 3 ataupun teknika, ataupun juga KLK. Kalau IPS itu bisa hanya KLK ya kalau nggak salah. Kemudian
untuk SMK nih Kak, kan kalau SMK itu kan ada jurusan-jurusan yang mungkin tidak bisa. Ya maaf ya kalau misalnya teman-teman yang mempertanyakan bahwasanya kalau SMK jurusan pariwisata bisa nggak Kak?